Halo teman-teman, selamat datang di channel Nature Decoration. Pada video kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat terrarium dari toples kaca dengan posisi berbaring atau horizontal, teman-teman. Biasanya kita membuat terrarium dari toples atau botol itu dengan posisi vertikal. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuatnya dengan posisi horizontal atau berbaring. Yang pertama saya masukkan lava rock dulu ya, ini lava rock kecil untuk drainase ya teman-teman ya. Untuk drainase bisa juga pakai kerikil, kalau nggak ada itu juga bisa ya. Kemudian saya masukkan semacam wadah kecil untuk air ya, wadah kecil ini untuk air saya buat dari botol kecil, kemudian digunting ujungnya, kemudian saya masukkan ini untuk nantinya wadah air. Setelah itu saya masukkan media tanam ya teman-teman. Biasanya saya memakai jaring terlebih dahulu untuk memisahkan drainase dengan media tanam. Tapi kali ini saya langsung masukkan saja media tanam ya, karena nanti airnya juga kemungkinan tidak akan banyak sehingga tidak akan cukup mengganggu drainase ketika media tanam ini dimasukkan tanpa jaring ya, tanpa jaring pemisah. Dan media tanamnya juga ini cukup kasar ya, sehingga kemungkinan tidak akan mengganggu proses drainase di batu lava rock yang paling bawah ya teman-teman ya. Sengaja saya pilih atau saya buat media tanam yang kasar seperti itu. Dan ini sudah mempunyai nutrisi yang cukup teman-teman. Jadi tidak ada lagi pemupukan karena media tanam ini sudah mempunyai nutrisi yang cukup, sehingga ketika tanaman ditanam di media tanam ini akan tumbuh dengan subur ya teman-teman ya. Seperti itu. Maka pemilihan media tanam itu juga sangat penting teman-teman. Nah selanjutnya kemudian saya masukkan moss ya, moss. Ini moss yang panjang-panjang seperti itu teman-teman ya. Saya masukkan di paling ujung ya, karena nanti saya akan kasih akar, tapi maka kemudian saya kasih moss terlebih dahulu yang paling ujung teman-teman, agar mempermudah proses tahap selanjutnya. Nah ini saya masukkan beberapa jenis moss ya. Teman-teman bisa coba searching jenis mossnya apa, ini saya kurang tahu untuk nama-namanya ya teman-teman. Yang jelas saya beli mossnya seperti itu dari beberapa jenis ya teman-teman ya. Ini juga untuk yang kedua, ini moss yang berbeda teman-teman. Pastikan akar mossnya itu menyentuh media tanam ya teman-teman ya, karena moss ini akan tumbuh ketika menyentuh media tanam. Tetapi kalaupun nggak menyentuh juga dia akan tetap tumbuh kok, akan tetap hidup kalau lembab. Makanya moss ini tidak mudah mati teman-teman, maka sangat cocok sekali dijadikan tanaman untuk terrarium. Ini juga moss ya, forest moss. Ini biasanya ada di pohon-pohon pinus teman-teman, lebih cerah warnanya. Nah kemudian saya masukkan kayu ya, ini kayu saya nemu di sungai gitu, bukan kayu rentek ya, bukan kayu rasa mala atau santigi juga bukan, ini gak tahu kayu apa, pokoknya saya nemu di sungai. Saya rendam dulu atau didihkan dulu dengan air panas untuk menghilangkan bakteri-bakteri ini, dan saya bakar teman-teman, makanya ada item-item ya kayunya. Saya bakar terlebih dahulu agar nantinya tidak berjamur. Di belakangnya saya tambahkan media tanam terlebih dahulu ya, biar nanti proses penanaman di belakang kayu itu lebih mudah teman-teman. Seperti itu. Dirapikan saja untuk media tanam di belakangnya ya, agar nanti proses penanaman itu menjadi mudah teman-teman. Seperti itu. Dirapikan, jadi kita bisa mendesain sesuka hati ya. Nah selanjutnya yang paling depan saya langsung kasih moss yang seukuran, yang sama dengan space yang kosong itu saya masukkan moss, biar enggak ribet ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya langsung masukkan moss yang ukurannya sama dengan space yang kosong, seperti itu. Ini moss apa saya juga nggak tahu ya, ini lumut apa, yang jelas saya nemu di hutan seperti itu. Nah kemudian ada sisa, yang tersisa nih saya masukkan lagi mossnya. Ya pastikan juga menyentuh media tanam ya teman-teman ya, pastikan juga menyentuh media tanam dan menempel dengan tepat, agar ketika digerakkan nanti tidak berubah ya desainnya. Jadi harus benar-benar ditanamnya, proses planting ini harus benar-benar betul juga.
Nah, selanjutnya ini saya masukkan baby tears ya. Ini di cutting, teman-teman tinggal gunting saja atau petik saja batangnya. Ketika dimasukkan ke media tanam, ini akan tumbuh teman-teman. Baby tears ini cukup mudah sekali tumbuhnya. Makanya kemudian saya pilih baby tears itu ya. Baby tears ini atau biasa kita menyebutnya itu bunga apa? Bunga bayi ya, bunga bayi menangis ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Biasanya ini menjadi tanaman hias gantung teman-teman karena bagus. Nah, menjuntai gitu ya ketika panjang. Saya masukkan di terrarium ini karena kecil, mini dan juga mudah tumbuh. Kemudian saya masukkan red Fittonia ya. Ini saya masukkan Fittonia teman-teman. Ini juga cutting ya, belum ada akarnya, tapi Fittonia ini ketika di-cut, ketika dipotong dan dimasukkan ke media tanam ini cukup mudah untuk tumbuh dan berakar. Nah, ini juga sama Fittonia hijau saya masukkan, ini juga cutting ya, belum ada akarnya, tapi nanti ketika dimasukkan atau ditancapkan ke media tanam ini nanti akan berakar teman-teman ya, asal media tanamnya lembab. Kemudian ini saya masukkan Selaginella. Ini juga sama jenis lumut ya, Selaginella ini termasuk jenis lumut juga teman-teman, tapi banyak jenisnya Selaginella, cuma saya nggak tahu ini kurang tahu ini jenis Selaginella apa ya. Ini juga saya nemu teman-teman, saya nemu di di hutan ya, yang penting kita ambilnya jangan berlebihan. Nah, ini kemudian saya kasih pohon rambat ya biar cukup estetik, dan saya nggak tahu juga namanya. Ini saya kasih pasir ya, sedikit pasir depannya saya kasih untuk menambah dekorasi teman-teman. Ini pasir tia ya, teman-teman bisa beli di toko-toko akuarium. Nah, saya rapikan dulu. Nah, itu tadi air itu saya masukkan juga pasir ya, jadi yang tadi wadah air itu saya masukkan juga pasirnya di sana ya, biar plastiknya itu nggak terlihat teman-teman. Jadi memang nanti belum terlihat ya nanti, tapi kalau dilihat dari atas nanti pasirnya, dekorasinya atau airnya itu nanti akan kelihatan. Saya kemudian masukkan air dulu ya untuk di wadah plastik tadi di kolam kecil ya. Di kolam kecilnya saya masukkan air dengan menggunakan suntikan. Airnya air biasa teman-teman ya, bisa juga air mineral atau air apapun yang bersih. Kemudian setelah itu saya siram teman-teman ya, disiram proses penyiraman. Ini bisa memakai semprotan, tapi saya juga memakai suntikan. Yang terakhir adalah ini sangat penting, harus memasukkan spring tiles teman-teman untuk proses pembersihan terrarium secara alami ya. Dan ini hasilnya teman-teman ya, terrarium dari toples kaca mini sudah bisa membawakan nuansa alam ke rumah ya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya. Sampai jumpa di lain waktu.